Shalom, selamat pagi, selamat Sabat. Renungan kita hari ini 20 Maret tahun 2021 yaitu kesederhanaan. Judulnya kesederhanaan dan ayat inti kita 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sekali lagi 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Orang yang akan memperhatikan kesederhanaan dalam segala kebiasaannya, membatasi selera dan mengendalikan hawa nafsu, memelihara kuasa pikirannya kuat, aktif dan gagah, lekas mengerti segala sesuatu yang menuntut pikiran dan tindakan, tajam membedakan antara yang suci dan yang tidak suci, serta bersedia untuk menerjunkan diri dalam tiap-tiap usaha untuk kemuliaan Allah dan kepentingan umat manusia. Jadi kalau kita mengidentifikasi kesederhanaan, yang pertama tadi adalah kita membatasi selera. Hidup sederhana berarti mengendalikan hawa nafsu. Maka kita akan lebih menjurus pada kepentingan orang lain, kepentingan Allah, kepentingan umat manusia. Anak-anak kecil harus dididik dalam kesederhanaan sebagai seorang anak kecil. Mereka harus dilatih untuk merasa puas dengan tugas-tugas yang kecil dan bersifat menolong, dan kesukaan-kesukaan serta pengalaman-pengalaman yang biasa dalam usia mereka. Masa kanak-kanak menjadi jawab atas tangkai yang disebutkan dalam perumpamaan, dan tangkai itu mempunyai keindahan yang tersendiri. Anak-anak tidak boleh dipaksa untuk menjadi matang terlalu cepat, melainkan sedapat-dapatnya harus dibiarkan dalam kesegaran dan keindahan masa kecil mereka. Makin pendiam dan makin sederhana kehidupan seorang anak, makin bebas dari keributan dan makin serasi dengan alam, maka keadaannya akan semakin baik bagi kesegaran jasmani dan mental sebagai bagi kekuatan rohaninya. Jadi, saudara, sederhana adalah kita memiliki karakter, tabiat sama seperti anak-anak, yaitu karakter yang sederhana. Anak-anak mereka mudah untuk saling memaafkan, mudah untuk saling mengampuni, dan mereka kalau bertikai mereka cepat sekali atau mudah sekali untuk berdamai. Dan ada contoh yang lain dari anak-anak, bahasa mereka, bahasa anak-anak, bahasa yang sederhana. Dan itulah yang membuat mereka akan lebih gampang, oleh karena kesederhanaan, mereka lebih gampang untuk berkomunikasi dengan orang atau dengan anak-anak yang lain. Orang tua harus memberikan teladan hidup mereka untuk mendorong terbentuknya kebiasaan sederhana dan menarik anak-anak mereka dari kehidupan yang dibuat-buat kepada suatu kehidupan yang alamiah. Guru terbesar yang pernah dikenal dunia ini dikagumi karena kesederhanaannya. Guru itu adalah Yesus. Ia mengajarkan kebenaran ilahi dengan cara yang sederhana sehingga anak-anak pun dapat mengerti perkataannya. Dan bersamaan dengan itu ia menarik perhatian orang yang paling terpelajar dan ahli-ahli pikir yang terdalam di dunia ini. Oleh menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang sudah lazim, ia membuat kebenaran itu sederhana kepada pikiran orang-orang biasa. Dalam kesederhanaan ia menabur bibit Injil kebenaran dalam pikiran dan hati para pendengarnya. Lalu bibit itu bertumbuh dan memberikan suatu penuaian untuk hidup yang kekal. Kemuliaannya atau kemuliaan Kristus adalah kesederhanaannya. Jadi kesederhanaan ini bukan kita meniru tokoh di dunia ini, tetapi justru kita meniru kesederhanaan daripada juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Salah satu tabiat murid Yesus yang paling penting dalam diri kita adalah kesederhanaan. Bukan hanya dalam cara berpakaian, bukan hanya dalam hal harta kita, tetapi dalam hal berkata-kata, kemudian dalam tampak itu dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan berkati pekabaran di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Jadikanlah ini roti hidup yang akan membuat bertumbuh di dalam hidup kami dan akan menyebabkan kami tetap setia kepada Tuhan. Berkati kami sepanjang Sabat ini dalam peribadatan, dalam perbaktian,
dalam bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan berkati. Bagi saudara kami dalam aktivitas mereka juga Tuhan akan berkati dan turut campur tangan. Tuhan, inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan berkati kita. Shalom.